Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini semuanya? Baik, Bu. Baik, Bu. Alhamdulillah. Hari ini siapa yang tidak hadir? Semua hadir, Bu. Alhamdulillah semua hadir ya. Ya, sebelum kita Ya, memulai Bu. pelajaran, Ibu Ani minta kepada Dek Fatimah bisa bacakan doa belajar? Bisa, Bu. Ya, silakan Dek. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari sama-sama kita membaca doa belajar. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Sadaqallahul azim. Baik, terima kasih Fatimah. Selanjutnya, Ya, Bu. ya, Ibu Ani mau tanyakan, apakah ada yang masih ingat pelajaran kita tentang minggu lalu? Kita belajar tentang beriman kepada kitab-kitab Allah kan? Masih ingat, Bu? Ya, Ingat, Bu. beriman kepada kitab-kitab Allah merupakan rukun iman yang keberapa? Yang ketiga, Bu. Ya, baik. Mengenal sesuatu, baik itu manusia, hewan, tumbuhan, biasa kita pertama apa yang kita tanyakan dulu? Ayo, kalau kita mau kenal dengan orang, biasanya apa yang ditanyakan pertama? Namanya. Namanya. Baik. Hari ini kita akan belajar tentang Asmaul Husna. Hari ini kita akan belajar mengenal tentang Allah melalui Asmaul Husna. Tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu agar siswa dapat meyakini sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala melalui Asmaul Husna. Kemudian siswa dapat memahami pengertian Asmaul Husna dan dapat menyebutkan 10 nama Asmaul Husna serta menjelaskan arti dari masing-masing Asmaul Husna, dan yang terakhir dapat menyajikan fenomena tentang peristiwa yang menunjuk pada ilustrasi sub Asmaul Husna. Kita masuk kepada pengertian dari Asmaul Husna. Dek Fatimah. Asmaul Husna artinya nama yang merupakan bentuk jamak, sementara al-isma adalah bentuk tunggalnya. Lalu al-husna dari Asmaul Husna artinya yang paling baik. Secara istilah, Asmaul Husna artinya nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang terbaik atau terindah. Baik, terima kasih Dek Fatimah. Ada yang Iya, tahu Bu. Asmaul Husna ada berapa? 99, Ada Bu. 99, Bu. Ya, ada 99. Bagus. Ada 99 nama Asmaul Husna. Asmaul Di dalam Husna. Al-Qur'an, dalil tentang Asmaul Husna terdapat pada Quran surat Taha ayat 8. Allahu la ilaha illa huwa lahul asmaul husna, yang artinya dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia yang mempunyai nama-nama yang terbaik. Sudah jelas bahwa pengertian Asmaul Husna adalah nama-nama terbaik Allah Subhanahu wa taala. Allah. Kemudian pada hari ini kita akan membahas 3 nama Asmaul Husna, yaitu Al-Ghaffar, Al-Basit, dan Al-Adil. Ya, kita lanjut kepada Asmaul Husna yang akan kita bahas pada hari yang pertama, yaitu Al-Ghaffar. Al-Ghaffar berarti Allah Maha Pengampun. Oke, bisa diperhatikan gambarnya? Bisa diperhatikan gambarnya? Bisa, Bu. Ya, Allah Maha Pengampun. Allah Bisa, Bu. mengampuni setiap kesalahan hambanya yang memohon ampunan. Dan Allah membuka pintu maaf terhadap makhluk, terhadap manusia yang memohon ampunan kepadanya dan yang bertaubat. Di sini gambar tersebut adalah contoh keteladanan sifat dari Al-Ghaffar. Siapa bisa tebak? Gambar yang pertama ini menunjukkan mereka sedang apa? Berpelukan. Berpelukan, tanda kasih Dengan penuh kasih sayang, Bu. Tanda kasih sayang. Berpelukan Bagus dengan sekali, penuh Dek kasih Fatimah. sayang, Bu. Ya, betul.
Kemudian yang kedua, Bersalaman, Bu. boleh bersalaman, berarti saling menjalin silaturahmi dan Silaturahmi, saling Bu. Iya. menyapa. Ya, dan kemudian yang ketiga, Seorang anak bersalaman bersama ibunya. bagus sekali. Biasanya kita kalau bersalah terhadap orang tua, apa yang kita lakukan? Meminta maaf, Bu. Ya, Minta baik. maaf. Jadi, dari beberapa contoh gambar tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa keteladanan sifat Al-Ghafar yaitu dengan cara memaafkan dan meminta maaf dan saling memaafkan. Saling memaafkan. Bagus. Kemudian kita lanjut kepada Asmaul Husna yang kedua yaitu Al-Basit. Al-Basit berarti Allah Maha melampangkan rizki. Ya. Jadi Allah Maha melampangkan rizki pada seluruh makhluknya. Asmaul Husna Al-Basit. Coba siapa bisa menerangkan? Gambar yang pertama terlihat keindahan dalam laut yang sudah disiapkan atau disediakan oleh Allah untuk kebutuhan manusia juga, Bu. Contohnya seperti ikan. Bagus sekali Fatimah. Selanjutnya yang kedua, ada juga rezeki yang Allah telah sediakan di darat. Contohnya tumbuh-tumbuhan yang bisa ditanam, kemudian kita bisa memetik hasilnya, Bu. Bagus, mantap sekali, hebat. Hebat buat Fatimah. Ya, selanjutnya Terima kita kasih, masuk kepada Bu. pembahasan ke Asmaul Husna yang ketiga, yaitu Al-Adal. Ya, Al-Adal berarti Allah Maha Adil. Allah adalah Tuhan yang Maha Adil. Jadi keadilan Allah itu mutlak. Tidak bisa diganggu oleh siapapun. Jadi keadilan Allah itu mutlak. Barang siapa kita berbuat kebaikan walaupun sekecil biji zarah, Allah akan balas dengan pahala. Sebaliknya, jika kita manusia melakukan kejahatan walaupun sedikit, kita akan mendapat dosa. Jadi keadilan Allah itu sangat luar biasa, betul-betul adil. Ya. Dan baiknya Allah kepada manusia, kalau kita berniat untuk melakukan kebaikan, itu sudah tercatat pahala. Namun, jika kita akan melakukan kejahatan, tapi niat cuma sekedar niat, itu niatnya tidak dihitung. Masya Allah, kita hanya niat saja dalam mau berbuat kebaikan, itu Allah sudah catat pahalanya. Tapi kalau keburukan, Allah tidak catat, kecuali sudah dilakukan kejahatan itu. Kemudian, jika kita ditunjuk sebagai saksi, berarti kita tidak tebang pilih atau tidak berat sebelah. Apa yang kita tahu harus disampaikan. Oke. Kalau gambar yang di tengah, ini seorang ibu memberikan hadiah kepada kedua anaknya. Ibu ini memberikan hadiah kepada kedua anaknya, tidak memandang adik maupun kakak, hadiah yang diberikan itu masih tetap sama, Bu. Masya Allah, bagus sekali Fatimah, bagus sekali. Kita berikan aplaus buat Fatimah ya, teman kita. Bagus. Oke, selanjutnya ya, kita praktek menghafal Asmaul Husna dan beserta artinya. Perhatikan video berikut ini. Perhatikan, dengarkan, dan tirukan ya. Tepuk Asmaul Husna. Ar-Rahman Maha Pengasih, Ar-Rahim Maha Penyayang, Al-Malik yang merajai, Al-Qudus yang Maha Suci, As-Salam Maha Sejahtera, Al-Mu'min yang terpercaya, Al-Muhaimin memelihara, Al-Aziz yang mengalahkan, Al-Jabar Maha Perkasa, Al-Mutakabir memiliki kebesaran. Terima kasih. Tugas hari ini, kalian menjawab pertanyaan pada soal di depan. Kita tebak-tebakan ya, siapa yang cepat jawab, dia yang Ibu Ani tunjuk. Yang pertama, pengertian Asmaul Husna yaitu A. Sifat-sifat Allah yang terpuji, B. Sifat-sifat seorang muslim, C. Nama-nama Allah yang baik, D. Sifat-sifat manusia. Baik, Dek Fatimah, silakan.
C, Bu, nama-nama Allah yang baik. Bagus, betul. Soal berikutnya. Allah Subhanahu wa taala Maha memiliki keadilan yang mutlak. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha A. Al-Adl, B. As-Salam, C. Al-Ghaffar, D. Al-Wahhab. Ano, ibu tadi sih bakarteos. A, Bu. Ya, D. Allah Fatimah Maha lagi, silakan. Al-Adl. Jawabannya? A, Bu, Al-Adl. Bagus. Selanjutnya, soal pilihan ganda yang terakhir. Hanif bersedia memaafkan kesalahan orang lain. Hanif mengamalkan salah satu Asmaul Husna, yaitu A. Al-Adl, B. As-Salam, C. Al-Ghaffar, D. Al-Wahhab. Saya, Bu. Baik, D. Safia, silakan. Jawabannya C, Bu. Al-Ghaffar. Bagus, terima kasih, kalian hebat. Selanjutnya, kita menganalisis gambar yang ada di depan kalian. Ya, kira-kira gambar di depan ini menunjukkan Asmaul Husna apa? Nomor 1. Al-Malik. Ya, bagus. Kemudian nomor 1 Gambar yang apa itu, pertama. Fatimah? Gambar mahkota. Hmm? Di sini terlihat bahwa Allah Maha merajai. Bagus sekali. Al-Malik, Bu. Bagus. Bu Ani berikan aplaus untuk Dek Fatimah. Hebat. Selanjutnya, gambar yang kedua. Tunjukkan gambar keteladanan Asmaul Husna yang mana, Bu? Ar-Rahman, Bu. Yang artinya? Allah Maha Pengasih. Ya, pengasih atau maha memberi ya. Bagus sekali. Ya, Bu. Ya, terima kasih. Alhamdulillah hari ini kita belajar tentang keteladanan Asmaul Husna. Hari ini kita sudah belajar tentang pengertian Asmaul Husna. Kemudian kita sudah mengenal belajar tentang 3 Asmaul Husna. Kemudian kita sudah menghafalkan 10 dan melakukan gerakan beserta artinya. Dan kita juga sudah belajar tentang dalil Asmaul Husna. Ya, sampai di sini hari ini marilah kita baca doa penutup majelis bersama-sama. Ya, sama-sama ya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengetahuan Ibu Sri Arwani tentang RPP. Silakan. Pertama dari komponennya, Pak. Komponen RPP yang Ya, silakan. Ya, yang pertama komponen yang pertama yaitu identitas sekolah. Kemudian berikutnya mata pelajaran. Yang selanjutnya kelas dan semesternya. Berikutnya lagi alokasi waktu. Sebelum alokasi waktu ada materi pokok dulu, Pak. Materi pokok yang akan dibahas. Kemudian di bawahnya materi pokok itu alokasi waktu. Kemudian kompetensi inti. Setelah kompetensi inti kemudian tujuan pembelajaran. Selanjutnya di bawahnya lagi penyusunannya kompetensi dasar. Setelah itu indikator IPK atau bawahnya lagi materi pembelajaran. Selanjutnya materi ajar, metode pembelajaran. Selanjutnya lagi yang ke-12 itu pokoknya yang terakhir itu sumber belajar. Yang sebelumnya itu media pembelajaran, Pak. Oke. Jadi itu ya, ada beberapa komponen mengenai RPP. Nah, dari beberapa komponen RPP itu, apakah semuanya itu
Ibu bisa eksekusi atau bisa Ibu kuasai dalam pembelajaran? Sejauh ini bisa saya eksekusi dengan baik, Pak. Oke. Oke, silakan Ibu Dokter untuk melanjutkan. Ibu Sri Arwani, Saya, Bu. dalam perangkat pembelajaran dalam RPP yang Ibu buat, entah itu dari segi medianya, entah dari segi materinya, entah dari LKPD-nya, itu yang menurut Ibu yang bisa membantu cara berpikir kreatif pada siswa kita pada bagian apa? Pada kegiatan intinya, Bu. Apakah pada materinya, atau pada medianya, atau pada LKPD-nya? LKPD-nya, Bu, LKPD-nya. Alasannya, Bu? Ya, karena dalam menjawab soal-soal di LKPD, siswa diharapkan mampu berpikir secara kritis, Bu. Kritis, Kritis, kreatif, logis, dan pokoknya melatih anak untuk lebih kreatif lagi lah. oke. Selanjutnya Pak Haji silakan. Nggak, coba Ibu uraikan dulu apa itu TP ACK. Pak ya, saya kemarin baca sempat di Guru Abad 21 tentang TPACK yang di dalamnya seorang guru harus mampu berpengetahuan teknologi digital, kemudian mampu berpengetahuan pedagogik, dan mampu berpengetahuan secara konten, Pak. Oke, sip. Nah, implementasinya dalam kelas bagaimana, Bu? Setelah dituangkan di RPP, implementasinya bagaimana? Iya, biasa dalam penyampaian metode pembelajaran, Pak. Apakah guru mampu menyampaikan metode dengan menggunakan teknologi digital? Terus kemudian dalam pedagogiknya, apakah guru mampu mengelola kelas atau pokoknya tentang ilmu tentang belajar mengajar, Pak? Dan selanjutnya tentang penguasaan konten atau materi yang akan kita ajarkan, Pak. Oke, jadi saya tanya, mohon maaf ini, Ibu mampu ya? Insya Allah, Pak. Insya Allah. Oke. Ibu Sirawani, Saya, Bu. dalam pembelajaran, Ibu Sriawani kan membuat RPP ya? Iya, Bu. Menurut Ibu Sriawani, dalam RPP tersebut, Ibu Sri Arwani mencantumkan model pembelajaran enggak? Iya, saya cantumkan, Bu. Oke, saya mau tanya dulu, dalam RPP Ibu mencantumkan model pembelajaran apa? Ya, khusus di RPP 2 ini saya mengambil metode atau metode pendekatan SAFI, Bu. Model pembelajaran? SAFI. Seperti SAFI. apa itu, Bu? Ya, jadi metode pembelajaran SAFI itu dia pendekatan dengan menggabungkan antara somatis, auditori, visual, dan intelektual. Di mana jadi metode itu pendekatannya menggabungkan antara gerakan tubuh, pendengaran, penglihatan, dan pengetahuan siswa, Bu. Khusus di materi yang saya ambil di RPP 2 ini. Materinya apa, Bu? Asmaul Husna, Bu. Asmaul Husna. Nah, sekarang kira-kira bisa Ibu contohkan cara membawakan materi tersebut dengan metode yang model pembelajaran yang Ibu gunakan? Ya, insya Allah bisa, Bu. Jadi sebelum saya mengajar, pastinya saya akan mengikuti langkah-langkah yang sudah ditentukan. Jadi dalam apa itu? itu ada pertama itu persiapan, di mana saya menyiapkan materi yang akan saya ajarkan, terus media saya menggunakan video tadi, Bu. Jadi saya merekam diri saya sendiri sebagai bahan medianya. Kemudian yang kedua, langkah kedua yaitu penyampaian. Jadi selain saya memberikan video, saya menyampaikan contohnya, Bu. Contoh yang akan saya lakukan. Kemudian ke yang tiga, melakukan mencontoh perhatian sesuai yang apa saya contohkan, mulai yang empat penampilan hasil. Jadi saya mengambil
salah satu tekniknya yaitu pakai tepuk Asmaul Husna, Bu. Dan menggunakan gerakan ucapan dengan artinya. Tapi sebelumnya saya bagi menjadi dua kelompok dulu, kelompok 1 dan kelompok 2. Di mana setelah mereka melakukan gerakan yang saya lakukan, masing-masing kelompok menanyakan, jadi gini, pertama kelompok 1 bagian melakukan gerakan. Jadi kelompok 2 bagian menyebutkan, kira-kira gerakan yang dilakukan tuh gerakan Asmaul Husna apa, gitu. Kemudian bergantian, Bu. Bergantian. Kelompok 2 melakukan gerakan, kelompok 1 menebak kira-kira itu apa yang dilakukan gerakan itu, Asmaul Husna apa dan artinya apa. Begitu, Bu. Oke. Pak Haji, saya kira dari saya sudah. Silakan Pak Haji. Oke, selanjutnya tadi sudah panjang lebar mengenai RPP, bahkan cara pembelajaran. Nah, saya tanyakan bagaimana Ibu Sri Arwani mengembangkan materi pembelajaran yang sudah ada. Silakan, Bu. Mengembangkan materi. Selain menyampaikan, saya memberikan contoh, Pak. Boleh dijelaskan sekaligus dan contoh. Boleh. Silakan. Jadi setelah saya memutarkan video saya 2 kali, saya sampaikan lagi yang gerakan ini, kayak contohnya begini, Al-Malik. Al-Malik itu kan yang merajai, ditandai dengan mahkota di atas. Jadi Al-Malik yang merajai gitu. Jadi setelah saya sampaikan kalau gerakan ini Al-Malik ya, karena ibaratnya ini mahkota gitu. Setelah itu saya jelaskan Allah tuh Maha yang merajai. Setelah itu saya jelaskan kembali keteladanan dari sifat Al-Malik itu apa gitu. Oke. Ya. Masih satu pertanyaan dari Ibu. Silakan. Oke. Satu kali. Satu kali lagi Bu Sri Arwani ya. Iya, Bu, insya Allah. Saya mau tanya saja sedikit saja ini. Menurut Ibu, menentukan tujuan pembelajaran komponen ABCD, apakah hal tersebut penting dalam sebuah RPP? Ya. Alasannya juga Bu ya? Ya, menurut saya penting, Bu, karena ABCD itu memang istilah yang ada kepanjangannya, di mana dengan itu kita bisa merumuskan tujuan sebenarnya. Jadi kepanjangan atau istilah dari ABCD itu, Ya. A itu audiens, di dalamnya audiens berarti itu kalau nggak pendengar, atau di dalam situ berarti pendidik, peserta didik, peserta didik. Jadi audiens itu peserta didik, kemudian B itu behavior, itu tingkah laku. Jadi tingkah laku yang diharapkan tingkah laku akan ada perubahan setelah melakukan pembelajaran. Kemudian yang C yaitu kondisi. Di sini kondisi antara sebelum dan sesudah siswa diberikan pembelajaran. Kemudian yang D yaitu degree. Degree itu semacam tingkatan, Bu. Jadi kayak target-target yang akan dicapai dalam tujuan pembelajaran, Bu. Enggak, Bu. Oke. Saya lanjut. Saya kira cukup Pak Haji. Silakan lanjutkan dengan BTH. Oke, silakan Ibu Sri Arwani, ada Al-Qur'annya? Ada, Pak. Oke, Ibu Sri Arwani silakan buka juz 30 dan akan dibacakan adalah surah At-Takatsur. Silakan surah At-Takatsur, Bu. Coba saya hafal ya, Pak ya. Iya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla saufa ta'lamun. Summa kalla saufa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Latarawunnal jahim. Summa latarawunnaha 'ainal yaqin. Summa latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Sadaqallahul azim. Oke, selanjutnya Ibu Sri silakan ambil kertas. Coba tuliskan kata atau kalimat hakama. Hakama. Udah, Bu? H tengah, H tengah.
Oh, 11-12 ini. Oh, semulai menguap. Dapat orang makan sama nguap. Jangan makan dong. Mbak diam toh. Ah. Oke Bu Arwani, silakan. H tengah. Backgroundnya bentar-bentar. Oke, udah. Perlihatkan aja Bu. Bu Sri Arwani. Saya Allah, Bu, tolong hilangkan dulu latarnya. nggak bisa ya, sebentar. Masuk ke setting. Background effect non. Sudah betul, cuma penulisannya huruf tengahnya salah. Betul. Ini Bu, ini nih. Ini. Ya, punya saya ini Ya, Pak. oke. Silakan, masih ada. Ya, harus ada awalnya garis-garis minimal sambungan karena dia misalnya lahap kan berarti ada H, lahap. Itu. Kemudian H ada ba. Gitu. Oke, silakan Ibu Dokter dikembalikan. Oke, Bu Sri Mikrofonnya, Bu. Arwani. Selanjutnya, sudah dong. Ibu Sri Arwani, selanjutnya tolong dipanggilkan Ibu Hanun ya. Tolong kirimkan link yang Ibu Oke. Nurul kirim sama Ibu Arwani. Terima kasih Bu Arwani. Semoga sukses ya. Terima kasih Bu. Ya, Assalamualaikum. Amin. Silakan Terima keluar. kasih Pak Noah, terima kasih Bu. Ya, Waalaikumsalam tolong Ibu. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tolong Bu ya, dipanggilkan ya. Siap. Makasih Pak Noho. Ya, makasih Bu Sri. Silakan.